Recording in progress. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Suwatin Warohmah dengan NIM 2102011110181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi NU dan Lajnah Balisul Masail dan metode istinbat hukumnya. Di sini, Lajnah Basul Masail merupakan lembaga dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut NU yang memiliki tugas menganalisis dan menetapkan hukum atas kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Metode istinbat hukum yang digunakan Lajnah Basul Masail adalah berdasarkan model ijtihad yang mana melibatkan pengumpulan dan pemahaman data dari berbagai sumber, termasuk hadis, ijma, dan qiyas. Metode ini membantu dalam menemukan solusi yang sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi. Beberapa informasi yang dapat membantu mengenai metode istinbat hukum yang digunakan Lajnah Basul Masail, yaitu metode penetapan hukum dalam Basul Masail Nahdlatul Ulama di Indonesia merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama. Lajnah Basul Masail memiliki tugas menganalisis dan menetapkan hukum berdasarkan model ijtihad, yakni melalui ijma maupun qiyas. Kemudian Lajnah Basul Masail bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum. Kemudian metode istinbat hukum yang digunakan Lajnah Basul Masail telah mempengaruhi hukum Islam di Indonesia, tergantung pada bagaimana sikap yang kita ambil dalam mana suatu sudut pandang tersebut. Lajnah Basul Masail memiliki mekanisme yang berbeda dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan istinbat hukum yang menyebabkan fatwa yang dilakukan oleh keduanya seringkali menunjukkan perbedaan. Kemudian di sini ada beberapa pandangan NU mengenai ijtihad. Organisasi ijtihad yang memperhatikan pendapat fikih ulama terdahulu mengesankan lembaga Basul Masail menolak melakukan ijtihad sebagaimana dilakukan oleh para imam mujtahid mutlak. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan sulitnya untuk mendapatkan ulama yang memenuhi syarat untuk dapat berijtihad. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengutip Abu Am menyebut syarat mujtahid mutlak memahami dalil-dalil hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas secara mendalam dan terperinci. Kemudian di sini memiliki pengetahuan terhadap syarat-syarat sahnya dalil dan memahami indikasi dalil-dalil itu, sehingga dapat mengambil kesimpulan hukum berdasarkan dalil-dalil, hadis, nas, mansukh, bahasa Arab, nahwu, syarab, perbedaan dan kesepakatan ulama dengan penguasaan yang cermat dan mendalam dan mampu menguasai ilmu fikih. Berikut cabang-cabangnya. Kemudian di sini lembaga Basul Masail telah berkembang sejak 1926. Lajnah Basul Masail memiliki kewenangan menjawab permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdiyah. Kemudian pada 1989, Muktamar ke-16 di Yogyakarta, Komisi 1, merekomendasikan kesepakatan PBNU agar Basul Masail menjadi lembaga permanen. Tingkatan Basul Masail yaitu tingkat pusat di Jakarta di daerah NU pada daerah yang kuat. Yang pertama itu karena keterbatasan SDM lembaga biasanya baru muncul pada tingkat cabang pusat. Tata cara Basul Masail ini dibuka oleh pimpinan Basul Masail sebagai moderator, membacakan deskripsi masalah, para peserta mengutarakan pendapat, adu argumen berdasar kitab kuning, nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian moderator meminta kepada untuk memberi kesimpulan hukum, ditutup dengan surat Al-Fatihah.
Kemudian di sini ada prosedur penetapan hukum berdasar Munas Alim Ulama di Lampung. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh teks, kitab, dan di sana terdapat hanya satu kaul dan waj, maka dipakailah kaul atau waj sebagaimana diterangkan dalam teks tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.